Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Pramudita dengan NIM 2309116053 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2023. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak jika saya tidak presentasi menggunakan layar televisi dikarenakan kemarin saya belum sempat ada ke kampus, kemudian sekarang saya sedang kerja, yang saya punya jadi hanya layar laptop. Jadi nanti video ini akan berupa presentasi menggunakan PPT dan wajah saya. Langsung aja, jadi tema yang saya ambil adalah aplikasi monitoring kesehatan pasien menggunakan metode UCD atau User Centered Design. Jadi apa sih metode User Centered Design ini? Jadi dia itu metode dimana dia bakal fokus ke si penggunanya. Jadi kita ini membuat aplikasi itu bukan berdasarkan dari kita si developer, tapi dari si segi penggunanya. Jadi semua kemauan dari penggunanya. Singkatnya kayak gitu. Kemudian tahapan UCD itu yang pertama adalah kita mengetahui kebutuhan si pengguna itu dari wawancara sama observasi. Cuman karena kemarin kita lebih ke observasi, membawa salah satu contoh aplikasi seperti Halodoc. Kemudian kita menentukan kebutuhan mereka, si pasien itu apa. Slide selanjutnya ada alasannya. Kemudian ada desainnya langsung kita bikin sebuah prototype atau UI UX, bisa langsung di kita buat secara langsung bentuk aplikasinya. Kemudian evaluasi barang pengguna, dari feedbacknya itu kita langsung perbaiki apa yang salah dan apa yang dibutuhkan lagi oleh si pengguna. Oke, lanjut ke kenapa sih kita buat aplikasi ini. Jadi kita ambil 3 alasan, dan alasan ketiga ini salah satu acuan kita membuat aplikasi ini. Jadi yang pertama, data kesehatan itu kemarin terlalu ribet dan masih manual. Jadi kita maunya ada aplikasi ini semuanya bisa dilakukan secara otomatis, real time. Kemudian kedua, tenaga medis itu butuh sistem yang akurat, kemudian cepat, dan dia maunya real time. Nah, kita di sini menggunakan aplikasi yang otomatis. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu pasien perlu pantau kondisi itu harus datang langsung ke rumah sakitnya. Jadi kita mau dengan adanya aplikasi ini, pasien nggak perlu datang ke rumah sakit, tapi dia masih bisa konsultasi secara online. Nah, tapi pasien juga bisa mengatur jadwalnya juga lewat online, ketemu dokternya, jadi nggak perlu langsung datang, nunggu lagi. Nah, mending kita buatnya si pasien bisa atur jadwal, datang sesuai waktunya. Lanjut ke kelas diagram. Di sini ada 4 tabel, yaitu usernya atau entity-nya ada pasien sama dokter. Kemudian ada monitoring dan data kesehatan. Jadi pasien ini punya kaitan dengan monitoring dan data kesehatan. Pasien ke monitoring dia lebih ke untuk konsultasi, kayak nama pasiennya, dokter yang dia mau, kemudian tanggal dia buat monitoring, kemudian keluhannya apa. Kemudian pasien dengan data kesehatan dia akan memasukkan data-data si pasien itu sendiri, kayak tinggi badannya, informasi soal berat badan, kemudian tekanan darah. Itu penting buat informasi ke dokternya nanti. Kemudian si dokter akan menggunakan monitoring itu buat mereka menyesuaikan dengan hasil keluhan si pasien. Dia bakal memilih lagi spesialis yang cocok untuk si pasien. Terus dokter ke data kesehatan dia butuh untuk mengetahui spesifik data si pasiennya sebelum diperiksa nanti. Begitu. Kemudian activity diagram dari aplikasinya sederhana aja. Yang pertama, mereka pasti butuh login buat mendata diri mereka dari registrasi. Kemudian username mereka akan dipakai buat login. Kalau berhasil, nanti mereka akan diberikan pilihan yang kedua, yaitu mereka mau konsultasi secara online atau mau menjadwalkan temu dokter. Jadi kalau mereka mau konsultasi online, mereka langsung pilih dokternya siapa sesuai spesialis yang mereka butuhkan. Kemudian mereka melakukan chat secara online atau video call mungkin. Kemudian yang kedua, kalau mereka nggak konsultasi secara online, mungkin mereka mau janji temu dengan si dokternya, kayak
mereka butuhnya di hari apa, dengan dokter siapa. Kemudian kalau sudah selesai menerima konfirmasi penjadwalan konsultasi sudah. Nah, langsung aja ke prototype. Jadi di sini ada 4 screen, yaitu splash screen, kemudian ada logo, kemudian quotes-nya, loading screen, kemudian ada tampilan login, registrasi. Kemudian di sini ada halaman home, di mana semua menu-menu yang tersedia ada di situ. Saya buat simple, nggak banyak elemen-elemen lain, jadi langsung to the point sih. Kegunaan aplikasinya bagaimana. Dari warna juga saya pilih yang nggak terlalu mencolok, tapi mencerminkan identitas dari aplikasi si Medify ini. Jadi nama aplikasinya adalah Medify. Kemudian di sini ada history, maaf ya. Jadi ada history. Ini history si pasiennya habis dari konsultasi kemudian mungkin dia habis lakukan jadwal temu, semua riwayatnya ada di bawah situ. Kemudian ada halaman konsultasi, mereka misal mau konsultasi secara online, mereka bisa pilih dokter-dokternya sesuai spesialisnya apa, mereka bisa ngelihat identitas si dokternya ini, pendidikannya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Kemudian ada tampilan chat, di mana nanti mereka dapat chat langsung ke dokternya buat konsultasi. Kemudian lanjut ke prototype. Di frame medical appointment berarti si pasien membuat janji temu dengan dokter. Pertama, mereka pasti butuh data diri pasien. Dan ini harusnya nanti terisi otomatis sesuai data yang diregistrasi mereka di awal. Kemudian mereka lanjut untuk pilih jadwalnya, di rumah sakit mana, dengan dokter siapa, spesialis apa. Kemudian kalau berhasil, ada tampilan janji berhasil dibuat, dan disitu juga bisa di cancel. Oke, mungkin sekian dari hasil presentasi yang saya buat. Mohon maaf apabila saya salah-salah kata, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.